pagi Bapak. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu saya lagi Pak di pendampingan 5 CGP kita nih, Bu Fitri Kumalasari. Ya, ini adalah pendampingan terakhir saya di program Guru Penggerak ini. Mudah-mudahan Bu Fitri nanti kita jumpa lagi di loka 6 dan loka 7 ya. Nah, saya ini mau izin ke Bapak. Waktunya kita berbincang-bincang nanti Pak tentang aset sekolah, juga tentang kemajuan-kemajuan CGP Bapak selama 6 bulan ini. Ya Bapak, terima kasih waktunya Bapak, kita lanjut berbincang-bincang. Siap. Okay. Ya. Saya kasih pantun dulu ya. Paling enak si buah delima, izin Ibu Yoti, dengan kedua tangan kami terima. Wow, hebat, keren. Kepala sekolah ini memang pandai dan keren untuk berpantun. Saya boleh nanti Pak nyontek-nyontek pantunnya. Siap. Bagaimana caranya membuat pantun yang cepat dan tepat? Bapak, kita diskusi nih Pak, ya bincang-bincang sama saya tentang aset sekolah Pak. Siap. Yang kemarin mungkin Bu Piti telah lakukan, berdiskusi dengan aktor-aktor yang ada di sekolah ya Pak ya. Nah ini Pak, bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Terima kasih Bu Yoti. Iya, sama-sama. Apa yang saya lakukan saya sangat sederhana sebetulnya ketika untuk mendapatkan potensi asik yang ada di sekolah. Kerjaan saya setiap pagi cuma jalan, bertemu, Iya. sekeliling sekolah bertemu dengan anak, ya saya dengan ngobrol dengan anak, dari anak-anak saya dapat sesuatu. Iya. Lalu saya menyapa teman-teman yang ada di kantin, ngobrol, yang itu saya dapat sesuatu, dapat aset yang saya manfaatkan ke ruang guru, dan saya akhirnya kembali lagi sini, saya bikin catatan-catatan apa yang saya dapat. Saya nggak mau ambil negatifnya, apa yang saya dapat positif dari perjalanan saya keliling dari keluar kantor sampai masuk ke dalam kantor. Proses itu setiap itu pagi. ya, itu proses itulah ya. yang coba Ditemukan saya, nanti ya, menemukan. dalam proses itu saya menemukan. Iya betul Pak, hebat, keren si Bapak nih. Nah selanjutnya Pak, apa saja kendala dan tantangan Bapak ketika menghadapi saat melakukan identifikasi sumber daya itu? Ya, kendalanya banyak. Yang pertama mindset dulu. Jadi, tapi saya tidak mempermasalahkan itu, tapi itu adalah masalah saya yang harus saya cari jalannya untuk menimbulkan kembali agar kendala-kendala yang muncul itu dengan otomatis nanti bukan saya yang menyelesaikan, tapi teman-teman yang menyelesaikan. Sebab kalau permasalahan selalu dari saya itu agak lambat, tetapi kalau idenya dari teman-teman, oh gini loh Pak cara ngatasinya, saya tinggal tugasnya cuma merangkul saja. Iya betul ya. Jadi itu apa ya, tantangan itu ada solusinya ya Pak ya, betul. Dari teman-teman sendiri ya. Bagaimana perasaan Bapak Pak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya aset tersebut? Nah, kalau perasaan sebetulnya, kalau bangga saya nggak mau bangga, saya takut atas sebuah kebanggaan. Sebab kebanggaan itu hanya milik Tuhan ya, terus terkesan sombong. Saya hanya melihat ketika itu tercapai, ada rasa syukur bahwa teman-teman saya sangat membantu. Sebab apalah arti yang saya inginkan kalau teman tidak merespon, kalau teman tidak turun. Ketika itu berhasil, itu bukannya Ridwan Fauzi, tapi itu adalah keberhasilan teman-teman secara tim. Itu yang paling the best. Saya selalu bilang kalian keren. Bersyukur. Ya. Bersyukur punya. Kata kuncinya bersyukur. Siap. Hebat ya. Selanjutnya pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah ini. Sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau toh anggarannya tidak ada, tapi itu butuh, bagaimana saya harus berpikir kebutuhan itu tetap muncul gitu, agar bisa dimanfaatkan oleh warga sekolah. Contoh seperti sekarang yang kita lakukan lapangan ya, itu faktor kebutuhan. Sebab lapangan kita udah bagus, sudah teraspal, tapi kalau anak jatuh pasti kakinya lecet. Bagaimana ini supaya lebih menarik? Akhirnya kita pressure lagi, kita cat ulang, bahkan kita tambahin nanti permainan-permainan tradisional, kita gambar di lahan itu, bahkan catur mau kita buat gitu. Jadi apa ya,
Ya seperti itu. Pertimbangannya kebutuhan. Kebutuhan. Ya, betul. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan? Banyak banget. Banyak. Banyak banget hal-hal yang lain yang pasti akan banyak membantu. Seperti misalnya, saya sekarang ini bicara baru sama Pak RT. So buat saya Pak RT itu aset. Iya betul. Sementara Pak RW ini belum saya ngobrol. Ya. Tapi alhamdulillah Bu Lurahnya sudah hadir bersamaan dengan kegiatan. Bahkan kemarin saya menganggap bahwa istri seorang wali kota adalah aset. Jadi ketika dia hadir ke tempat ini, dia tidak memberikan materi, tapi kehadirannya itu membangkitkan gairah teman-teman. Jadi itu menurut saya stakeholder itu adalah aset luar biasa yang harus kita maksimalkan. Kalau bisa kita hadirkan ke sekolah. Betul, untuk memotivasi teman-teman. Oh, sekolah kita dikunjungi loh. Meskipun caranya kadang-kadang tidak protokol ya. Jadi itulah barangkali yang dibutuhkan adalah keterdekatan, komunikasi barangkali. Yang saya bangun itu cuma komunikasi untuk membangkitkan aset-aset yang ada, dan kalau bisa aset-aset itu tertarik ke kita gitu. Jadi saya bermimpi besok aset itu tidak lagi saya panggil, tapi dia, aku mau loh ke sekolahmu gitu. Aku ingin memberikan sesuatu ke anak-anak, ke guru-guru yang saya inginkan. Pak, terima kasih atas jawaban Bapak dalam kunjungan saya ke sini, yaitu pendampingan terhadap CGP saya. Ternyata Bapak ini kepala sekolah yang begitu peduli dengan aset-aset yang ada di dalam sekolah. Nih Pak, sebenarnya aset ini mungkin barang lama, tetapi untuk digalinya barang baru. Betul. Dengan adanya program guru penggerak ini, saya berharap kedepannya sekolah bisa mengidentifikasi aset-aset sekolah tersebut. Bapak is the best. Saya ucapkan terima kasih, berapresiasi saya terhadap Bapak luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi. Bu Fitri sudah Saya sehat. ada telepon. Aduh, bahagia ya tentunya hari ini. Bu Fitri ini kita kan kemarin sudah selama 6 bulan Bu Fitri pembelajaran daring, apa yang Bu Fitri rasakan? Selama 6 bulan ini yang pasti yang saya rasakan adalah senang, bahagia. Karena apa? Karena mendapatkan ilmu yang luar biasa ya Bu, hal-hal baru yang didapat, bukan cuma ilmu tapi dapat teman-teman sama-sama sharing tentang praktik-praktik baik yang sudah pernah dilakukan. Jadi kita yang belum bisa juga ikut melakukannya, seperti itu Ibu. Di bulan terakhir ini apa waktu yang Bu Fitri rasakan? 1 bulan ini sangat luar biasa ya Bu, senang, terus lelah karena kan kebetulan di modul akhir kita ini berbarengan dengan kegiatan PAT, kemudian persiapan bagian rapot. Kemarin juga di sekolah kami mengadakan gebiar keren, jadi luar biasa, dan aksi nyata dari 3.3 itu justru alhamdulillah jadi bisa terimplementasi di sekolah Ibu, seperti itu. Jadi kebetulan saya mengimplementasikan tentang cilok cinta, literasi, olah, kreativitas. Keren sekali ya. Mudah-mudahan semua program itu bisa diimplementasikan dengan baik di sekolahan Bu Fitri ya. Terus saya apresiasi banget dengan kemampuan dan yang Bu Fitri peroleh sekarang ini. Keren. Makasih Ibu Yobi. Bu Fitri nih kita lanjut ya diskusinya. Diskusi ini Bu Fitri kan penting sekali ya untuk mempersiapkan kita panen raya LK7 ya. Nah, apa ide Ibu untuk mempersiapkan panen hasil belajar pada LK7? Untuk hasil belajar, alhamdulillah kemarin Ibu kami habis mengadakan gebiar keren. Di sana ada tampilan seni anak-anak, kemudian juga ada gelar karya, jadi hasil-hasil prakarya yang telah dibuat anak-anak. Kemudian juga ada marketing. Nanti Ibu akan saya ajak untuk lihat hasil-hasil karya anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang saya persiapkan yang tadi Bu, program cilok cinta, literasi, olah, kreativitas. Jadi kalau biasanya itu adalah pohon gelis, saya sudah membuat, anak-anak saya sudah membuat namanya kolam gelis. Jadi berupa kolam ikan, mereka menuliskan buku yang mereka baca
dalam bentuk ikan-ikan. Wih, keren Bu Fitri. Apa yang akan Ibu pamerkan pada saat Yang akan dipamerkan satu yang tadi Ibu tentang kolam gelis tersebut, kemudian beberapa hasil karya anak-anak kelas 1. Jadi mereka membuat 2 dimensi lambang-lambang dari Pancasila menggunakan tisu. Kemudian berikutnya adalah beberapa media pembelajaran untuk anak kelas 1. Kalau saya dengar kemarin Bu Fitri ada gerobak, itu bagaimana itu gerobak? Ya, jadi itu kami sepakat Ibu. Jadi kami sepakat dengan PP Bu Yopi, kami akan buat karena ide dari kami semua itu kebetulan tentang makanan. Saya cilok, kemudian teman-teman yang lain cilok. Jadi nanti tampilan untuk kita pada saat gerai kita nanti itu adalah konsepnya adalah berupa gerobak. Kemudian nanti akan kita siapkan juga makanan-makanan yang jadi inspirasi kami dalam membuat karya. Nah, ya. Saya tunggu kapan kita mau bermusyawarah dan bertemu sepakat untuk membuat itu. Siap, macam-macam Bu, ada cilok, ada sampe, ada selasi, pokoknya makanan ya. Tapi ada isinya. Betul. Boleh Bu Fitri kita keliling? Boleh. Lihat yang tadi Bu Fitri. Ya, siap Ibu. Ini beberapa hasil karya anak-anak di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi informasi dari Bapak Kepala Sekolah Ibu, beberapa karya ini akan dipamerkan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Mewakili yang terbaiknya pilih, insya Allah nanti akan dipamerkan di tingkat provinsi. Iya. Seperti itu Ibu. Jadi bekerja sama dengan stakeholder Bu, PKK. Iya. PKK. Sudah. Lanjut ke yang lain? Ya, boleh. Yang kami buat bersama di sekolah kerja. Jadi nanti untuk tahun depan setelah ini visi sekolah kami adalah keren. Jadi dari kata keren itu dibuat ini adalah hasil pantun dari tenaga pendidik dan non kependidikan SDN RD 1. Jadi mereka membuat pantun tentang RD 1. Dan alhamdulillah ada pantun juga Ibu dari Bapak PLT Wali Kota, Ibu PLT Wali Kota, dan pengawas kami Pak Suganda. Nah kemudian kesepakatan Bu, setelah kami sudah membuat dan murid. Jadi ini adalah garis besar dari hasil kesepakatan sekolah. Nah ini kesepakatan didiskusikan kemarin. Ini kesepakatannya dulu ya. Betul. Jadi bikin kesepakatannya dulu, diskusikan dengan gimana nih kita mau apa ini. Oke, setelah disepakati baru dibuat banner. Murid juga sama, ini hasil dari kurang lebih dari setiap kelas nih. Secara garis besarnya yang sama-sama kami jadikan kesepakatan murid untuk warga sekolah. Dan ini kesepakatan orang tua, kita juga mengumpulkan orang tua untuk menginikan. Kita foto di situ mungkin ya Bu ya. Boleh. 1, 2, 3. Terima kasih orang tua.